Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin sedikit menjelaskan materi mengenai pendidikan luar biasa, anak berbakat, dan anak berkebutuhan khusus untuk mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Pariman, MPSI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang beranggotakan 1. Lutfiana Dwi Safitri dengan NIM 2620003, saya sendiri ya. Kemudian yang kedua ada Halimatus Sofia dengan NIM 2620035. Kemudian yang terakhir ada Naran Faizah dengan NIM 2620110. Oke, kita langsung yang pertama yaitu ada pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa dikenal juga sebagai pendidikan spesial, pendidikan berkebutuhan khusus, dan pendidikan berbantuan. Adalah praktik mendidik siswa dengan cara yang mengatasi perbedaan dan kebutuhan khusus seorang individu, terutama bagi orang yang berkebutuhan khusus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan ketentuan lain dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Secara lebih operasional, hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Kementerian Pendidikan Nasional, pendidikan inklusif adalah sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak berkebutuhan khusus dan anak cerdas istimewa dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan anak normal pada umumnya. Kemudian ada pengertian yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Halimatus Sofia. Baik, yang pertama, pendidikan anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan yang lebih menonjol dari aspek intelektual, kreatif, seni, kepemimpinan, atau bidang akademik tertentu yang menghasilkan prestasi tinggi. Pendidikan anak berbakat bertujuan agar anak menguasai sistem konseptual dalam berbagai mata pelajaran. Anak mampu mengembangkan keterampilan dan strategi yang memungkinkan mereka menjadi lebih mandiri, kreatif, dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Anak harus mengembangkan suatu kesenangan dan gairah belajar yang akan membawa mereka kepada kerja keras. Menurut Depdiknas dalam Syamsu Yusuf, tujuan pendidikan bagi anak berbakat adalah sebagai berikut. Pertama, tujuan umumnya memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik spesifik dari segi perkembangan kognitif dan afektif. Kedua, memenuhi hak asasi peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik. Yang keempat, memenuhi kebutuhan aktualisasi diri peserta didik. Kelima, menimbang peran peserta didik sebagai aset masyarakat dan kebutuhan masyarakat untuk pengisian peran. Yang terakhir, menyiapkan peserta didik sebagai pemimpin masa depan. Ada pula tujuan khususnya. Yang pertama, memberikan pengarahan untuk dapat menyelesaikan program pendidikan secara cepat sesuai dengan potensinya. Kedua, meningkatkan efisien dan efektivitas proses pembelajaran peserta didik. Ketiga, mencegah rasa bosan terhadap iklim yang jelas kurang mendukung berkembangnya potensi keunggulan peserta didik secara optimal. Yang keempat, memacu siswa untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosionalnya secara seimbang. Selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus, dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah
anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Secara umum, anak berkebutuhan khusus atau yang sering disingkat dengan ABK adalah suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik pada fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Anak berkebutuhan khusus berdasarkan jenis kecacatannya secara tradisional digolongkan dalam tunanetra, tunarungu, tunagerita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, dan anak berbakat atau gifted. Beragam macam kelainan yang ada di Indonesia memiliki karakteristik tiap kelainan yang berbeda pula antara tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunawicara, tuna sosial, dan tunalaras. Suparno tahun 2008. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara umum terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu segregasi, integrase, dan inklusi. Ketiga bentuk ini memiliki perbedaan, diantaranya mengenai sistem kurikulum yang diterapkan. Oke, baik. Bentuk layanan yang pertama yaitu bentuk layanan segregasi, yaitu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada jenis atau karakteristik spesifik dari ketunaan yang dialami oleh seseorang. Oleh karenanya, setiap ketunaan yang berbeda akan mendapatkan layanan yang berbeda. Penyelenggaraan sekolah khusus ini pada awalnya diselenggarakan sesuai dengan satu kelainan saja, sehingga dikenal dengan SLP untuk tunanetra yaitu SLP-A dan SLP untuk tunarungu yaitu SLPB, dan lain sebagainya. Yang kedua, bentuk layanan integrasi atau terpadu. Bentuk layanan pendidikan integrasi atau mainstreaming seringkali disebut dengan istilah sekolah terpadu. Bentuk layanan pendidikan ini merupakan integrasi sosial, instruksional, dan temporal anak berkebutuhan khusus dengan teman lain-lainnya yang normal. Yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individu. Ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas pada tahun 1986. Ketiga bentuk tersebut yaitu yang pertama, kelas biasa, yang kedua, kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, yang ketiga, bentuk kelas khusus. Yang selanjutnya adalah bentuk layanan pendidikan inklusif. Bentuk layanan pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus. Semua peserta didik berada dalam lingkungan yang sama dan belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah tersebut dengan dilakukan modifikasi dan adaptasi sesuai kebutuhan bagi semua peserta didik. Bentuk layanan pendidikan inklusif yaitu layanan pendidikan yang di dalam sekolah atau kelas umum terdapat peserta didik yang beragam, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang tumbuh dan berkembang secara berbeda dibandingkan dengan anak pada umumnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi. Implikasi yang pertama yaitu implikasi pendidikan anak berbakat. Implikasi bagi guru anak berbakat disimpulkan oleh Barbie dari Zoli pada tahun 1975 sebagai berikut. Yang pertama, guru perlu memahami diri sendiri karena anak yang belajar tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh guru, tetapi juga bagaimana guru melakukannya. Yang kedua, guru perlu memiliki pengertian tentang keterbakatan. Yang ketiga, guru hendaknya mengusahakan suatu lingkungan belajar sesuai dengan perkembangan unggul dari kemampuan-kemampuan anak. Yang keempat, guru memberikan tantangan daripada tekanan. Yang kelima, guru tidak hanya memperhatikan produk atau hasil belajar, tapi lebih ke proses belajar. Selanjutnya, guru lebih baik memberikan umpan balik daripada penilaian. Guru harus menyediakan beberapa alternatif strategi belajar. Dan yang terakhir, guru hendaknya dapat menciptakan suasana di dalam kelas yang menunjang rasa harga diri anak, di mana anak merasa aman dan berani mengambil resiko dalam menentukan pendapat dan keputusannya. Yang selanjutnya itu adalah peran orang tua dalam memupuk bakat dan kreativitas anak. Orang tua yang bijaksana dapat membedakan antara memberikan perhatian terlalu banyak atau terlalu sedikit, antara memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya, dan memberikan tekanan untuk berprestasi semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah implikasi anak berkebutuhan khusus. Menjelaskan implikasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus atau ABK,
saat ini sudah banyak diterapkan pendidikan inklusif di Indonesia, yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan sekolah reguler atau umum secara bersama-sama dengan siswa lainnya dengan suatu layanan pendidikan yang sesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif memiliki manfaat yang sangat positif bagi pelaksanaan pendidikan secara umum dan khususnya bagi siswa berkebutuhan khusus. Dalam survei TKK tahun 2012, manfaat tersebut diantaranya yaitu 1. Membuka peluang yang luas kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan karena mereka bisa mengikuti pendidikan di sekolah reguler yang dekat dengan rumahnya. Dengan demikian, pendidikan inklusif akan mempercepat penuntasan wajib belajar dan mewujudkan gagasan education for all khususnya di kalangan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan khusus atau pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus akan lebih efektif karena tidak harus mendirikan sekolah khusus yang membutuhkan kelengkapan serta khusus dengan biaya yang cukup besar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.